Pernahkah Anda melihat kerusakan jalan yang tampaknya membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan penanganan? Sebagai pengguna jalan, kita mungkin melihat solusinya sangat sederhana, cukup menyediakan material aspal dan melakukan pengerjaan segera. Namun, di balik satu titik kerusakan, terdapat proses teknis dan administrasi yang terukur. Pemeliharaan jalan bukan sekedar aktivitas tambal sulam instan, melainkan sebuah siklus yang melibatkan penilaian kondisi jalan, klasifikasi jenis kerusakan, karena setiap jalan punya pemilik, anggaran, dan dinas yang bertanggung jawab. Selain itu, terdapat aspek koordinasi, wewenang yang menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara teknis atas perbaikan tersebut. Memahami proses ini membantu kita melihat bahwa pemeliharaan infrastruktur adalah kerja sistem yang kompleks. Selamat datang kembali di Akademi Jalan dan Aspal. Mari kita bedah bagaimana siklus pemeliharaan jalan bekerja dan mengapa setiap tindakan perbaikan memerlukan perencanaan teknis yang matang sebelum aspal mulai dihampar. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Sebelum bertanya kenapa jalan ini rusak, tanyakan dulu, ini jalan milik siapa? Seperti yang sudah kita bahas, setiap jalan punya status. Ada nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Jangan lupakan juga jalan privat atau akses khusus. Jalan di dalam kawasan industri, pelabuhan, pabrik, perkebunan, atau kompleks perumahan swasta, tanggung jawab pemeliharanya ada di tangan developer atau pengelola kawasan, bukan pemerintah. Kenapa perbaikan jalan umum terkesan lambat? Karena setiap jalan punya pemilik, anggarannya, dan dinas yang bertanggung jawab. Pemkot tidak bisa sembarangan menuang aspal di jalan nasional, begitu juga sebaliknya. Ada batas wewenang. Melakukan perbaikan lintas wewenang tanpa koordinasi akan memicu masalah administrasi keuangan. Jadi, durasi perbaikan sangat bergantung pada beberapa cepat koordinasi lintas instansi ini bekerja. Masalah kedua yang perlu dipahami, siklus keuangan negara. Alokasi anggaran infrastruktur ini mengikuti kalender pengadaan yang terencana. Uang negara tidak bisa dicairkan hari itu juga, seperti dompet pribadi. Lalu, bagaimana kalau ada kerusakan mendadak? Misalnya, jalan hancur karena anomali cuaca atau banjir bandang di awal tahun. Penanganannya tetap harus mengikuti prosedur administrasi. Secara teknis, perbaikan skala besar wajib melakukan proses pengadaan jasa atau tender. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan proyek punya kualifikasi teknis dan legalitas yang sesuai standar. Disinilah muncul dinamika pengadaan di lapangan. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan kualitas eksekusi. Di titik ini, pengawasan lapangan menjadi kunci. Tebal lapisan pekerasan dikurangi, suhu penghamparan aspal tidak dijaga ketat. Ujung-ujungnya, umur rencana pakai jalan yang jadi korban. Jalan tersebut berisiko hancur jika hanya dalam hitungan bulan. Sekarang kita masuk ke dalam masalah teknis. Faktor alam adalah musuh utama infrastruktur. Pernah tidak kamu melihat jalan ketika diaspal pada posisi hujan? Secara teknis, aspal panas, hot mix, butuh permukaan yang kering. Kenapa? Karena aspal tidak bisa mengikat pada proses terkena air. Untuk itu dibutuhkan permukaan yang kering. Jika dipaksakan pada saat basah, dia akan menghancurkan daya rekatnya secara perlahan. Lalu bagaimana jika kondisi darurat di tengah musim hujan? Bisakah kita menggunakan aspal hot mix? Jawabnya tidak. Kita bisa menggunakan aspal dingin atau cold mix. Banyak yang mengira cold mix itu selalu berkualitas rendah dan gampang hancur. Ini pemahaman lama yang kurang tepat. Cold mix tidak otomatis buruk dan hot mix juga tidak otomatis sempurna. Pada hari ini, teknologi aspal sudah berevolusi pesat. Cold mix modern dapat menggunakan teknologi emulsi, modify binder, anti-slipping agent, dan formulasi khusus untuk meningkatkan daya rekat serta ketahanan terhadap air. Di dalamnya ada teknologi emulsi dan metode cutback. Ditambah lagi, dengan modify binder, pengikat yang dimodifikasi, daya rekat aspal dingin menjadi sangat kuat. Bahkan, banyak produsen berani menjamin material cold mix mereka bisa langsung ditambal di bawah guyuran hujan. Jadi, kualitas perbaikan bukan sekedar panas atau dingin, tapi soal ketepatan formulasi, metode, dan aplikasi di lapangan. Pernah sadar kenapa jalan tiba-tiba sangat masif dan dikebut menjelang hari raya dan libur panjang? Secara teknis, ini merupakan bagian dari manajemen prioritas dan pemeliharaan berkala.
Pada periode dengan volume lalu lintas puncak seperti arus mudik, persiapan infrastruktur menjadi krusial untuk menjamin kelancaran logistik dan keselamatan publik. Oleh karena itu, percepatan pekerjaan di titik-titik strategis sering dilakukan melalui skema pemeliharaan rutin yang memang dialokasikan untuk kondisi mendesak. Akselerasi pengerjaan ini menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme untuk merespon kebutuhan mendesak. Fokusnya adalah pada pemenuhan standar pelayanan minimal agar arus distribusi barang dan mobilitas manusia tetap terjaga pada saat beban jalan berada di titik tertinggi. Sistem pemeliharaan jalan memang rumit, ada birokrasi wewenang, siklus anggaran, sampai tantangan material di lapangan. Daripada sekedar mengeluh di media sosial tanpa arahan, gunakan jalur yang tepat. Pemerintahan pusat punya aplikasi perlaporan seperti Jalan Kita, tapi ingat, aplikasi ini dikhususkan untuk jalan nasional dan jembatan nasional. Untuk jalan provinsi, kabupaten, dan kawasan privat, lapornya harus ditunjukkan ke dinas atau pengelolaan yang bersangkutan. Mari kita pahami sistemnya sebelum menghakimi hasilnya. Dengan begitu, kita berhenti sekedar mencari pihak yang disalahkan dan mulai menjadi masyarakat teredukasi yang membantu sistem bekerja lebih baik lewat jalur yang tepat. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.